masuk tuh. Ratu sehat tuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Tadi jam pelajaran siapa tuh? Pelajaran FM. Matematika ya, sama Bapak Amir. Pak Amir ya. Oke, Ratu. Ratu sudah pernah melakukan konseling? Belum, baru Dua kali ini ya. Ratu pernah tahu nggak apa itu konseling? Tidak. Belum tahu ya. Jadi Bapak jelaskan konseling itu proses memberi bantuan terhadap Bapak sebagai konselor dan Ratu sebagai konseling. Jadi suatu permasalahan sama-sama kita itu untuk memecahkannya agar Ratu bisa terlepas dari permasalahan yang Ratu hadapi sekarang. Gitu ya. Jadi sebelum mengawali konseling kita pada pagi hari ini, Ratu sehat kan? Sudah sarapan? Nah, kita awali berdoa dulu tuh ya. Sebelum kita mulai konseling pada hari ini, sama-sama kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Jadi seperti ini tuh ya. Setelah beberapa waktu yang lalu, Bapak mendapatkan istilahnya informasi baik dari wali kelas, kemudian guru, mata pelajaran, misalnya Ratu sering tidak masuk ke sekolah, bahkan ada apa seperti kan. Nah jadi Bapak memanggil Ratu, silakan untuk Ratu untuk mengeluarkan istilahnya apa yang menjadi penyebab Ratu tidak masuk sekolah itu. Nah yang jelasnya di sini nanti proses konseling ini itu ada yang namanya asas kerahasiaan itu. Jadi sesuatu masalah yang Ratu sampaikan itu tidak akan tersebarluaskanlah dengan yang lain. Cukup Bapak yang tahu, kemudian Ratu yang tahu. Kemudian samping itu juga ada namanya asas keterbukaan tuh. Jadi silakan Ratu terbuka dengan apa yang Ratu alami, dengan permasalahan apa yang Ratu alami, silakan terbuka tuh. Kita tidak ada istilahnya ya tertutup dalam permasalahan ini. Cukup istilahnya tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ini ada asas kerahasiaan gitu. Silakan terbuka untuk membuka istilahnya permasalahan apa yang Ratu alami. Kemudian di sini juga ada asas kesukarelaan. Ratu sukarela dengan istilahnya datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian terbuka untuk menyelesaikannya itu. Oke, Ratu paham ya seperti itu ya. Oke, Ratu di dalam konseling ini kita mengambil waktu sekitar 40 menit ya, kurang lebih 40 menit. Kita rasa istilahnya kurang lebihnya nanti mungkin kalau waktu itu tidak cukup, mungkin ada evaluasinya selanjutnya seperti itu ya. Oke, siap tuh ya. Oke, nah jadi beberapa hari yang lalu ini Bapak mendapat informasi baik dari wali kelas, kemudian guru piket, Ratu itu sering tidak masuk, kemudian sering tidak mengikuti KBM. Apa tuh penyebabnya? Karena kalau tidak masuk itu karena sering Bapak tidak dibangunin, karena ibu juga bangun siang. Bangun siang. Ibunya kerja di mana? Ibu tidak kerja, cuma di rumah aja. Jadi Ratu tinggal Ibu sama ibu. Ayah Ratu? Ayah dong, tapi tetap masih duit walaupun bisa. Jadi Ratu istilahnya tidak pernah dibangunkan pas saat tidur ya? Iya, karena ibu juga kesiangan loh. Iya. Jadi orang tua Ratu masih itu masih Bapak tuh masih bersama, masih seperti itu ya? Tidak, kalau dalam agama bisa, tapi dalam itu apa? Oh dalam agama bisa kan? Bisa ya. Pengadilan belum ada satu kuning ya. Tapi istilahnya Ratu masih ada tanggung jawab dari orang tuanya seperti itu.
Nah di situ juga kan tuh ratu kan kemarin sampai dalam 1 bulan itu hampir 1 minggu lebih ratu tidak masuk kan. Ah, mungkin penyebabnya ratu menyampaikan tadi itu karena dari orang tua tidak membangunkan. Nah kok sampai segitunya orang tua tidak menonton apa tuh istilahnya. Mungkin ratu bisa terbuka lagi lah, atau bisa sampai seperti itu kan. Masalahnya aku sih sampai seperti itu tuh. Aku dari keluarga aku, kesempatan aku. Gitu. Berarti sama orang tua sama ini ayah sama ibu istilah sudah berpisah seperti itu. Sebelum itu ada permasalahan lain nggak? Kasih sayang orang tua sama ratu gimana? Seperti apa? Kalau itu kurang. Kurang. Ratu berapa saudara? 5 saudara. Ratu anak bungsu ya? Anak ketiga. Berarti 5 saudara itu tinggal satu rumah sama ratu semua. Iya. Yang tua gimana? Yang tua? Yang tua di rumah. Di rumah kerja ya. Yang nomor ini dua? Di rumah juga. Berarti istilahnya maksudnya dari keluarga ratu, orang tua ratu seperti ibunya, kan ratu tinggal posisinya sekolah kan gitu kan. Maksud bapak tuh bagaimana masuk tidak ada istilahnya orang tuanya wah ratu sekolah di ratu, kemudian ada kakaknya apa saudara ratu kan, ratu bangun dulu sekolah seperti itu kan. Jadi tidak ada istilahnya apa ya perhatian sama ratu seperti itu. Nah itu apa tuh? Itu palingan kalau ayah yang misalnya tidak tahu tidak sekolah tuh baru tempo disuruh sekolah. Kalau itu tidak sebelum Masa baru mau sekolah seperti itu tuh ya. Nah jadi posisi ratu sekarang itu istilahnya masih sekolah gitu ya. Jadi bapak istilahnya dari inti permasalahan ratu itu bapak angkat di sini istilahnya ratu istilahnya pada saat mau sekolah itu tidak dibangunkan orang tuanya seperti itu kan. Dikarenakan ratu orang tua ratu itu sudah berpisah dan secara agama sudah berpisah seperti kan. Nah, kemudian dalam itu perguruan ratu misalnya di Pinang ratu teman-temannya seperti apa? Atau semaunya ratu atau istilahnya tidak ada batasan atau dengan lain itu main bebas gitu. Bebas orang luar bebas mau istilahnya bermain sama ratu seperti itu. Kalau batasan keluarga Berarti istilahnya kalau saudara ratu masih ada batasan seperti itu. Seandainya ini berkelanjutan tuh, ratu kan sering nggak masuk tuh. Nah, kemudian sering tidak memberi pelajaran tuh. Nah, apa yang harus ratu lakukan seperti itu kan? Apakah hal ini tahu sama orang tua ratu tidak pernah masuk atau seperti kan? Tahu apakah orang tua ratu pernah tahu ratu tidak pernah belajar di sekolah seperti itu? Gimana tuh? kalau itu udah tahu, kalau ayah kan sering dipanggil jadi dia tahu kalau itu. Oh ibu udah tahu. Ratu apa kan panggil sama wali kelasnya? Kalau wali kelas ada berapa kali? Sering. Sering ada 5 kali sekarang itu ya. Nah, jadi ratu ini pembahasan dari untuk keluarga tuh ya. Keluarga ratu istilahnya kurang perhatian lah seperti itu ya. Gitu kan. Nah, kalau masalah istrinya ini kan biaya sekolah ratu terpenuhi, semua ayah terpenuhi ya. Berarti ayahnya mendukung ratu istilah untuk sekolah ya. Kemudian kalau ibu itu kan masih ayah itu masih tuh
Kalau seminggu tuh harus 60, kadang tuh habis keluar kadang bukan, jadi udah sekolah kadang. Minta itu udah kan kasih. Oh, seperti itu. Memang minta ya, bukan mengira-ngira. Jadi nggak pernah itu ibu ratu selama masih untuk biaya sekolah, untuk belanja ratu, tidak pernah. Jadi oke lah istilahnya memahami apa yang dialami aku, mungkin dari istilahnya dari orang tua aku yang pada saat ini istilahnya sudah berpisah dan tinggal di rumah ibu kan. Nah itu jadi kemungkinan besar aku kurang istilahnya perhatian juga dari orang tua. Ratu sekolah, yang sekolah cuma Ratu sendiri. Aku adik sekolah. Yang ini sekolah kakaknya ada sekolah lagi. Iya tamat. Sudah tamat. Jadi tanggal orang tua Ratu cuma bertiga lagi sama. Kegiatan orang tuanya apa tuh? Yang ayah. Ayah itu apa? Bumbu kopi. Kopi. Kalau ibunya memang tidak kerja nih, anak tuh. Paling itu kalau siang pagi pak malam. Malam tuh balik jam 10, kadang sampai jam 3 baru tidur. Nah, dia sempat bangun sekolah. Itulah maksud bapak itu tuh, segala permasalahan itu kita harus istilahnya terbuka. Jadi jangan sampai istilahnya baik guru, baik kelas ratu juga seperti itu kan beranggapan bahwa ratu ini tidak mau sekolah itu ngapo sih sampai apa seperti itu kan. Jadi kalau ratu lebih terbuka istilahnya baik dengan sama bapak, jadi kita bisa mengambil bahwa permasalahan ratu itu di situ. Kalau ratu tidak menyampaikan itu beranggapan guru balik kelas lain, oh ratu ini malas gitu kan, kemudian sering keluar masuk gitu kan. Tapi kalau ratu menyampaikan suatu permasalahannya, kemungkinan bisa lari, bisa kita bantu seperti itu kan. Nah kemudian di sini ratu istilahnya masih berstatus siswa ya. Setidaknya ratu sudah memahami istilahnya kedisiplinan di sekolah ini kan. Tapi tidak ada terlambat, kemudian masuk istilah sesuai tepat waktu seperti itu kan. Nah, jangan sampai istilahnya ratu istilahnya terus dipanggil orang tuanya. Nah, kira-kira ratu bisa tak seperti itu maksud bapak tuh? Karena ratu sekarang posisinya kan kelas 12 ya. Nah, kelas 12 sekarang paling sekitaran 3 bulan ratu sudah mulai ujian. Nah, tidak lama lagi ratu. Jadi bapak tuh fokuslah untuk sekolah, belajar, kemudian menyelesaikan tugas ratu sebagai siswa di sini. Jadi nanti bapak akan memberikan kontrak berlaku ya. Di situ nanti ratu bisa mengisinya. Kontrak berlaku ini bapak akan berikan kepada ratu untuk mengisi apa-apa saja yang bisa ratu laksanakan. Nah, seandainya dalam waktu misalnya dalam 1 minggu atau sebulan ini, berarti ratu bisa berkomitmen dengan apa yang sudah kita sepakati gitu. Nah seandainya ini masih juga istilahnya berkelanjutan, masih terulang lagi, berarti kita bapak ambil lagi ratu seperti itu ya. Nah jadi seperti ini juga ya. Suatu permasalahan yang jelasnya bukan cuma ratu saja, istilahnya mungkin banyak istilahnya ada teman-teman ratu yang lain itu kan yang memiliki permasalahannya, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan teman-temannya, baik permasalahan pribadi apa segala macam, pasti manusia itu memiliki suatu permasalahan itu. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menyikapinya gitu. Nah, jadi itulah maksud bapak, baik pun permasalahan apapun, kalau tidak kita sampaikan dengan orang lain,
yang jelasnya itu akan memukul istilahnya menjadi beban bagi ratu. Jadi memang udah sengaja kalau panggil ratu ke sini untuk menjelaskan apa sih penyebab ratu tidak jarang masuk ke sekolah sepertinya. Karena saat ini ratu ini sudah kelas 12. Jangan sampai ratu ini menjadi cap guru baik wali kelas. Nah kalau ratu sudah ke sini dan suka pisah kita wah ratu ini seperti ini dan bangun keluar lingkupnya seperti ini. Gitu ya. Nah, coba kalau ratu bilang kalau ratu tidak masuk misalkan apa terus tidak mengikuti pelajaran terus akhirnya ratu tidak tamat. Nah sekarang apa tanya harapan ratu sekolah di sini itu apa? Iya, harapan ratu untuk sekolah di sini apa? Tamat kan? Tamat sekolah kan? Iya kan Bu? Nah kalau kita istilahnya terbebani dengan permasalahan kita yang jelasnya apa? Seorang itu stres pikirannya tidak di sekolah lagi itu nanti. Nah, yang jelasnya ini salah satu ya, ujian bagi ratu tapi dengan istilahnya kita pesimis begitu. Kalau niat kita ingin ke sekolah dengan cara apapun, jelasnya kita bisa selesai sekolah. Jangan berpikiran ratu tuh aku ini paling susah atau segala macam pikiran negatif seperti itu. Tapi di dalam itu masih ada yang lebih susah dari ratu. Nah sekarang keinginan ratu itu seperti apa? Sekarang keinginannya biar ratu rajin sekolah seperti itu. Keinginannya seperti apa? Bangun cepat. Kemudian lebih diperhatikan orang tua ya. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Oke lah posisi sekarang kan posisi sekarang oke lah sudah ceritakan bahwa ratu istilahnya termasuk kurang perhatian lah sama orang tua lah seperti itu kan. Nah sekarang tadi tinggal dari ratunya sendiri bisa mengatur jadwal waktu seperti itu. Bisa, yakin Bapak. Ya semuanya harus yakin tuh ya. Oke, kira-kira selain itu permasalahan lain ada nggak tuh dari orang tua tuh apa yang menyebabkan aku yang masuk selingkuh? Enggak nih. Selain keluarga tidak ada, cuma keluarga. Iya. Itulah berapa lama tuh bisa? Itu kenapa ya? Itu sering berlaku dan itu bisa lagi itu balikan lagi jam nama. Tapi itu paling lama dari SD, dari kelas SD. Waktu dari kelas SD ya? Dari SD sampai SMA. Sampai SMA sekarang. Itu ini balikan lagi ini tidak lagi. Tapi istilahnya itu saat orang tua ratu ngirim duit itu dia ke rumah apa Nanti ke rumah nanti ke rumah. Berarti orang ayah ratu lah nikah lagi? Belum. Ya kamu udah kalau lagi nikah tapi tidak tahu urusan anaknya. Tapi istilahnya ayah ratu istilahnya masih ada tanggung jawab lah seperti itu kan dengan anak-anaknya. Kemudian dari ibu ratu istilahnya sudah nikah lagi belum? Belum ya. Ada enggak istilahnya harapan dari ratu dari kedua orang tua itu balik lagi? Tidak. Cuma Pak kalau ribut lagi dia bakal cek lagi. Tapi kalau memang kalau keduanya membaikan lagi kira-kira gimana? Cuma kalau memang
yang istilahnya ini lah, kembali lagi ya. Kalau ratu sama ibunya akrab nggak masuk bapak kan? Ini kan dekat orang tua kan sama ibunya dekat di sini. Deket-deketnya Pak. Kadang tuh misalnya ya udah masukin belanja untuk masakan, dia diusir kan dari rumah. Terus ditanya gitu, dia Pak kau gitu. Iya. Berarti di dalam rumah itu keluarga ratu itu sama ibunya tuh tidak ada istilahnya gimana ya? Nah, kita kan sama orang tua kan sering manja-manja lah, terus begitu kan apa gimana, apa ada mengeluarkan pendapat atau ide itu seperti ini pernah ada di konsultasi atau seperti itu? Tidak pernah. Jadi di rumah tuh istilahnya sampai sekolah, terus Balik itu kadang tuh ibu ada di rumah Pak. Yang balik. pergi. Iya. Kalau ibu ratu balik, Yang balik main HP ya. main HP Dua juga. macam. Seperti itu ya. Nah, jadi itu aku ya. Ini masalah ratu, perhatian ratu lebih di ayah dia sekarang. Nah, tapi masih ada istilahnya orang yang lebih memperhatikan ratu ya. Mungkin istilahnya anak itu tetap tuh, ya tanggung jawab orang tua itu tetap istilahnya anak tetap. Tidak ada istilahnya yang mengenalkan anak itu. Jadi meskipun keadaan seperti itu. Jadi bapak berangkat sama ratu, meskipun seperti ini jangan beranggapan ratu itu istilahnya ratu saya inilah yang paling seperti itu ya. Buruk seperti itu kan dalam keadaan baik itu dalam keluarga atau segala macam jangan pikiran seperti itu. Nah, tinggal keyakinan kita lagi ratu bapak harapan bapak juga seperti itu gitu. Ratu tamat sekolah, kemudian kalau orang tua ratu istilah ayah ratu mengizinkan ratu kuliah, udah kuliah tuh. Nah, sekarang dia ratu istilah berpikir dewasa, karena ratu dewasa. Jangan kita beranggapan oh ini tidak ada istilahnya pokoknya ini kembali ke ratu. Yang bagaimana ayah ratu sangat luar biasa. Dia bertanggung jawab, bukan berarti kita istilahnya ratu tidak ada orang tua, tapi itulah orang tua ratu. Meskipun seperti apapun orang tua ratu, dia tetap orang tua. Kan ibu ratu, nah jelasnya suatu saat ya yang namanya manusia itu masih sadar. Jadi di sini nanti bapak akan memberi istilahnya kontrak pelaku gitu ya. Nah jadi bapak ngomong ratu isi dalam kontrak pelaku ini berapa ada pertanyaan di sini ya. Kemudian di sini nanti ada evaluasinya gitu ya. Nah, bagaimana kegiatan ini, bagaimana hasil kegiatan ini? Kalau ratu istilahnya dalam kegiatan ini masih istilahnya masih ada sesuatu hal yang ditinggal, terus silakan ratu ceritakan seperti itu. Gitu ya. Oke. Sekarang cita-cita ratu apa? Bidan. Kenapa cita-cita? Pengen jadi bidan gitu. Orang tua dukung nggak gitu? Ya memang dari dulu ada itu. Kasih support. Tamat ini ada nggak istilah ayah ratu untuk itu tamat muka ratu kuliah ke bidan? Ada. Semangat? Yakin. Ya harus yakin tuh ya. Itu maksud bapak kan. Nah setelah ini siapa lagi itu maksud bapak. Siapa lagi yang mau istilahnya berkeinginan berubah istilahnya perilaku selama ini mungkin jadi omongan orang segala macam, ratu bisa berubahnya itu tuh ya. Nah,
Dengan harapan Bapak juga seperti itu tuh. Nah, harapan Bapak istilahnya dalam permasalahan ini, ya semua manusia itu memiliki permasalahan seperti itu. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Tergantung dari bagaimana cara kita menyikapinya. Untung, ya, berarti masih bisa orang tuanya sebagian artinya sudah berpisah tuh, tinggal sama neneknya, tinggal sama bibinya. Nah ini ratu masih tinggal sama orang tua, sama ibunya. Kemudian orang tua ratu ayah ratu masih istilahnya bertanggung jawab dengan anaknya. Sebagian ada tuh, itulah sebagian orang tua yang sudah berpisah, anaknya ditelantarkan, tidak ada istilahnya tanggung jawabnya sudah lepas seperti itu kan, sudah berpisah, kemudian anaknya ya terbengkalai lah akhirnya. Kayaknya dia pun kurang kasih sayang, kurang perhatian, tapi saat ini ratu istilahnya harus istilahnya bersyukur dengan itu. Nah, gitu ya. Nah, Bapak harapan Bapak sekarang seperti itu, ratu harus berkomitmen di sekolah ini, harus tamat di sekolah ini, kemudian harus mengikuti pelajaran yang sudah tertinggal, kemudian tidak terlambat sekolah. Selanjutnya di sini ratu harus rajin masuk tuh, ya. Nah, absensi itu kan dihitung tuh, ya, paham ratu ya. Nah, karena mengapa saat ini ratu sudah kelas 12, disuruh pikirlah untuk kedepannya, setelah tamat ini nanti saya mau kemana. Kalau cita-cita ratu ingin kebidanan itu sungguh luar biasa, ya. Dan sanggup berubah posisi keluarga sekarang ini ratu, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Di dalam kontrak laku ini bahwa minta ratu konsisten tuh ya, tuliskan istilahnya apa tidak pertanyaan ini kan ada beberapa item pertanyaan. Nah, di situ ada nama saya, kemudian tanggal, kemudian bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Silakan ratu tuliskan apa-apa aja yang ratu setuju akan merubah sikap ratu untuk kedepannya, gitu kan. Misalnya akan rajin masuk sekolah, akan mengikuti kegiatan KBM, seperti kan, tidak akan terlambat, gitu ya. Nah, jadi sekarang Bapak kasih waktu ratu untuk mengisi kontrak tingkah laku ini kurang lebih 2 menit tuh ya. Oke, silakan. Konsisten dengan apa yang sudah saya lakukan. Terus
Apa tuh? Islam Ratu. Ya. Sudah tuh? Oke, sambil tangan aku. Jadi Ratu sudah membuat kontrak tingkah laku itu ya. Nah, jadi nanti kita akan evaluasi dalam kontrak tingkah laku ini. Bapak minta Ratu harus konsisten ya dengan apa yang sudah Ratu buat di sini. Nah, setelah ini nanti Bapak akan melihat bagaimana perkembangan Ratu dalam seminggu ini ya. Apakah Ratu konsisten berkomitmen dengan kontrak ini ya, itu bisa kita lihat. Nah, kalau Ratu Isia tidak berkomitmen di dalam kontrak ini, yaitu nanti kita istilahnya ada konseling lanjutan gitu ya. Kemudian Ratu setelah kita melakukan konseling ini, kira-kira ada tidak yang menghambat dari kegiatan kita ini? Apakah Ratu merasa lebih terbuka atau seperti apa tuh? Puas tidak dalam kegiatan kita seperti ini? Puas ya. Nah, jadi maksud apa kalau memang istilahnya Ratu puas dengan apa yang ceritakan, bagi Bapak juga sudah Bapak sampaikan bahwa apa yang Ratu sampaikan itu tidak akan Bapak sampaikan dengan orang lain, karena kita tadi sudah menjelaskan bahwa kegiatan ini ada asas-asas kerahasiaannya, kemudian ada asas keterbukaan perilaku, kemudian di dalam kegiatan ini juga harapan Bapak Ratu bisa untuk pegang dengan istilahnya kontrak kita ini, karena di dalam kontrak ini nanti ada namanya mungkin evaluasi di dalam 1 bulan, kemudian 6 bulannya nanti itu istilahnya ada tingkatan yang seperti itu untuk. Nah, yang jelasnya Ratu sudah kelas 12, istilahnya fokuslah dengan sekolahnya, fokuslah dengan cita-citanya, istilahnya bahwa manusia itu memiliki suatu permasalahan tuh ya, bukan Ratu sendiri, semua yang ada di sekolah ini memiliki suatu permasalahan, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Jadi harapan Bapak Ratu bisa berubah itu harus kuat ya. Harus Ratu ya, Bapak yakin Ratu bisa ya, Ratu pasti bisa. Nah, jadi dalam kegiatan konseling ini harapan Bapak itu seperti yang saya sampaikan tadi itu ya, kemungkinan besar ya suatu saat Ratu akan istilah datang ke sini lagi, itu Bapak terima. Nah, nanti Bapak evaluasi lagi, yang jelasnya Bapak pengen Ratu tamat sekolah ini belajar dengan baik, istilahnya mendapat nilai yang bagus itu ya. Jadi ada yang perlu Ratu tanyakan itu kira-kira? Tidak ada lagi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Bapak pimpin berdoanya, kita berdoa menurut kita masing-masing, berdoa. Ya, jadi terima kasih Dewa Ratu sudah datang ke sini. Oke, terima kasih gitu ya. Setelah ini nanti masih ada pelajaran? Masih ya. Jadi silakan Ratu belajar kembali. Kenapa seperti itu harus semangat tuh ya. Ya, semangat. Oke. Silakan Ratu kembali ke kelas untuk belajar.